sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa bismillah. Marilah kita memulai apa yang akan kita bicarakan dengan dua kalimat, yaitu alhamdulillah dan kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Terkadang dalam fikih hadisnya satu, namun tidak selesai di hadis sahih, dan cara memahami hadis menentukan kesimpulan hadis. Maka ada satu cara sering berpikir tentang madza qala, apa yang diucapkan, sedangkan yang lain jadi ada begini. Yang pertama hanya berpikir dan mengambil kesimpulan madza qala, apa yang diucapkan, selesai. Tapi yang kedua, madza arada, apa sih maksudnya? Nah, ini memang dua cara memahami hadis yang terkadang sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebagai contoh pada hari ini saya akan mengambil satu contoh yang kadang-kadang masalah ini krusial di tengah masyarakat, yaitu masalah tabarruk. Satu mengatakan tabarruk dengan kuburan musyrik, satu mengatakan tabarruk dengan kuburan apa kira-kira? Sunnah, wajib, mubah, makruh, haram, subhanallah. Bahkan mustahab, yaitu dianjurkan. Masalahnya juga ini masalah juga. Ada yang sudah alergi duluan, kalau dengar tabaruk selesai, musyrik selesai. Tapi apakah kita pernah memahami apa itu tabaruk? Jangan sampai kalau kedengar tabaruk pandangannya rombongan bis bertuliskan ziarah makam wali. Apa hukumnya ziarah makam wali? Apa hukumnya berdoa di makam wali? Musyrik. Hari ini dan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan berbicara masalah ini. Apa iya musyrik? Kenapa? Sedikit saja. Imam Syafi'i riwayatnya banyak dan belum dipastikan ini benar riwayat ini. Imam Syafi'i lahir setelah Abu Hanifah meninggal. Ketika Imam Syafi'i menjadi faqih dan Abu Hanifah sudah meninggal, jadi Imam Syafi'i itu baru lahir, Imam Abu Hanifah meninggal duluan baru lahir. Tahun yang sama, 150 Hijrah. Jadi nggak ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Baghdad, beliau mengatakan, saya kalau, bahkan riwayatnya, saya mengunjungi makam Abu Hanifah sebagai tabarrukan. Yang kedua, saya, kata Imam Syafi'i, kalau punya masalah, sholat 2 rakaat, sholat hajat, pergi ke makam Abu Hanifah, berdoa di situ. Tidak lama kemudian masalah saya selesai. Tabarrukan. Nanti akan kita lihat bedanya tabarruk dengan tawasul apa. Bedanya tabarruk dengan tawasul. Nah, kadang-kadang musyrik, sebetulnya dalam buku-buku fikih disebutkan tabarruk itu dibolehkan oleh madhab 4. Bahkan bukan tabarruk dengan kuburan orang soleh. Tapi nanti, karena pembahasan masih banyak dan slide-nya juga belum jadi. Namun yang menarik bagi saya adalah
Kenapa yang memusyrikan tidak melihat pendapat ulama terdahulu yang membolehkan? Apakah Ibnu Hajar, satu lagi Al-Imam An-Nawawi, juga Asy-Syaukani dalam Nailul Autar menyebutkan boleh. Nah, ini kadang-kadang yang jadi pertanyaan, ini kenapa kok dimusyrikan padahal ulama sebelumnya membolehkan? Untuk lebih jelasnya kita tahapan dulu apa itu tabarruk. Al-barakatu thubutul khairi al-ilahi syai'. Adanya kebaikan dari Allah dalam sesuatu disebut barokah. Disebut barokah. Kalau doa di situ terkabul, barokah. Barokah. Apa itu tabarruk? Mencari keberadaan kebaikan dari Allah dalam sesuatu. Tabarruk. Kadang-kadang ada dua sebab akibat dengan tabarruk. Ada orang luka di kegores oleh pisau, kemudian kasih betadin. Itu tabarruk atau bukan? Tidak. Kenapa? Karena secara ilmiah di situ ada bakteri, nanti bisa jadi infeksi, kemudian bakterinya dibunuh jadi sembuh. Bukan tabarruk. Karena ada sebab akibat. Tapi apa hubungannya dengan orang sembuh dengan Asma binti Abu Bakar setelah Sayyidah Aisyah meninggal? Ini hadis riwayat Bukhari lagi. Asma binti Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, kemudian baju Rasulullah yang disimpan Sayyidah Aisyah diambil. Kemudian kalau ada orang sakit dicuci sama Asma baju tersebut, airnya dikasih minum kepada yang sakit. Apa hubungannya? Yang satu sebab akibat, yang kedua tabarruk. Tabarruk itu nggak masuk akal. Jadi tabarruk kadang-kadang nggak ngerti apa sih hubungan sebab akibatnya. Maka sebab itu ada yang dua, yang tadi masuk akal, sebab yang lain nggak masuk akal. Tapi kesamaannya adalah dua-duanya dari Allah. Selesai. Dua-duanya dari Allah. Yang musyrik semua sepakat mintanya ke yang dikubur. Hei, yang dikubur tolong dong kasih saya rezeki. Allah yang membeli rezeki, ya itu musyrik jelas. Maka di sini nanti dulu, jangan dulu main musyrik-musyrik. Apa itu tabarruk? Jadi kalau diriwayatkan banyak riwayat dari para sahabat setelah Rasulullah meninggal, ketika masih hidup, dari para ulama, kita jadi akan jadi bingung. Kenapa jadi musyrik? Kebayang nggak Imam Syafi'i? Nanti ada riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ngirim sesuatu kepada Ahmad bin Hambal, surat. Kata Imam Syafi'i, Ahmad, saya bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menasihati kamu untuk sabar. Karena Imam Ahmad bermasalah dengan para khalifah waktu itu, 3 khalifah yang memenjarakan Ahmad bin Hambal. Itu sebelum terjadi. Engkau akan mengalami ujian berat Ahmad, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mesir, Imam Ahmad di Baghdad. Setelah itu Imam Ahmad menitipkan bajunya yang pernah dipakai ke orang tersebut yang membawa surat dari Syafi'i untuk dibawa ke Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Cuci itu baju, minum airnya. Al-Imam Asy-Syafi'i. Riwayatnya enggak sahih. Terlalu banyak buku yang menulis masalah itu dan dipastikan sahih riwayat. Oleh karena perlu hati-hati. Tapi kan, nah ini yang masalah. Tapi kan, kenapa? Karena informasi yang lebih dulu masuk itu musyrik, akhirnya nggak mau dirubah. Pokoknya musyrik, nanti dulu bahaya nggak menuduh orang musyrik, bahaya. Termasuk, jadi tabarukan. Apa itu tabarukan? Dia nggak tahu kenapa. Pokoknya di situ berkah. Apa itu berkah? Kebaikan dari Allah. Yang kadang-kadang sebab akibat juga nggak ada hubungannya. Gitu. Tabarukan. Istilah lain yang semisal satu saja, tawassul. Kalau tawassul, dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara, baik Asmaul Husna atau amal soleh atau manusia.
manusia baik, nabi atau orang soleh. Kalau nabi nggak masalah. Tapi nabi juga masih hidup setelah meninggal. Setelah meninggal berbeda pendapat. Namun kebanyakan ulama mengatakan setelah nabi meninggal itu tidak musyrik. Yang jadi pertanyaan, dari mana musyrik? Dari mana musyrik? Itu tawasul. Jadi meminta kepada Allah dengan perantara. Contoh dalam shalawat, ya Rabbi bil Mustafa, itu tawasul dengan nabi. Yang mengabulkan Allah. Berarti tidak langsung. Kenapa? Karena memang ada perintahnya, wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, dengan yang orang soleh itu juga diperselisihkan. Diperselisihkan. Yang musyrik adalah mintanya ke yang dikubur. Minta yang dikubur. Kalau barokah, tadi Imam Syafi'i tabaruk. Kenapa? Dia nggak meminta ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak meminta ke Abu Hanifah, tidak bertawasul dengan Abu Hanifah, namun merasa di kuburan Abu Hanifah ada keberkahan, maka beliau berdoanya di situ. Doanya kepada Allah tanpa ada hubungan dengan Abu Hanifah. Kenapa Umar bin Khattab meminta dikuburkan di samping Umar dan Abu Bakar dan Rasulullah? Kenapa Abu Bakar meminta dikuburkan di samping Rasulullah? Tabarrukan. Kenapa anak Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal meminta dikuburkan bukan di samping Ahmad bin Hambal, tapi di samping sebuah kuburan yang diyakini kuburan itu kuburan Nabi. Dia mengatakan, saya lebih senang di samping kuburan Nabi dikuburkan daripada samping bapak saya. Padahal imam besar itu Ahmad bin Hambal. Akhirnya tawasul beda dengan tabarruk. Mungkin kalau ada orang di kuburan, ada yang tabaruk, ada yang tawasul. Namun yang dipastikan musyrik adalah yang meminta ke kuburan. Nah kalau gitu tanya dulu, mintanya sama siapa? Ya Allah lah. Terus tabaruk lain lagi. Maka tabaruk itu hukumnya tergantung niat. Kalau niatnya tabarukan, orang ke kuburan tabarukan, beda. Kalau niatnya mengagungkan Allah, beda. Kalau niatnya, nah ini yang jadi masalah, meyakini bahwa yang meninggal masih bisa menentukan baik dan buruk, nah ini yang musyrik. Minta tolongnya sama siapa? Sama yang dikubur. Kalau niatnya mengagungkan kuburan, juga masalah. Nanti ada riwayat bagaimana Abu Ayyub mengagungkan kuburan Rasulullah SAW. Jadi beda antara tawasul dengan tabaruk. Jenis tabaruk, nah ini sepakat boleh. Tabaruk dengan basmalah dan alhamdulillah boleh. Tabaruk dengan air zam-zam boleh. Coba apa hubungannya air zam-zam dengan doa yang kita inginkan? Nggak ada. Sebab akibat bukan tabarukan. Minum air zam-zam untuk apa? Supaya istri saya salehah. Kan apa urusannya? Tabaruk dengan tempat waktu ketika menikah juga ada. Nanti yang dibahas panjang adalah tabaruk dengan orang soleh, baik para nabi ataupun selain nabi. Kita satu-satu. Pertama, tabaruk dengan basmalah dan hamdalah. Sebagian ulama berpendapat memulai segala sesuatu yang penting dan diperhatikan dalam syariat. Maksudnya hal tersebut tidak haram, hal tersebut tidak makruh, hal tersebut bukan hal sepele. Dengan apa memulainya? Basmalah dan alhamdulillah disunnahkan dengan tujuan tabarruk. Jadi ada orang mau berbicara tentang fikih, bismillah, alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, baru dia bicara. Dengan harapan yang dibicarakan mendapatkan keberkahan, namanya tabarruk. Rasulullah bersabda dari riwayat Abi Hurairah bahwa sebuah urusan penting, sebuah perbicaraan penting tanpa dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, maka terputus dari berkah, terputus dari rahmah. Nah ini yang menarik kata Imam Nawawi. Yang dimaksud adalah berzikir, kata Imam Nawawi. Memang yang ditulisnya adalah alhamdulillah dan basmalah, tapi yang dimaksud adalah berzikir. Nah tadi ada yang perhatikan nggak, ketika saya memulai, mari kita mulai dengan alhamdulillah dan al-basmalah. Mudah-mudahan yang
Kok tidak bersyukur? Karena alhamdulillah dengan bersyukur berbeda. Kalau bersyukur itu untuk nikmat, kalau alhamdulillah baik nikmat atau musibah boleh. Alhamdulillah basmalah itu zikir. Kalau bersyukur kan bukan zikir, lebih luas dari zikir. Beda antara alhamdulillah dengan apa itu alhamdulillah? Mau kena musibah, orang sakit, kenapa? Alhamdulillah sedang sakit, boleh. Tapi bersyukur kepada Allah karena sakit nggak boleh. Jadi sebetulnya dimulainya dengan apa? Alhamdulillah dan al-bas, kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menarik. Al-murad kata Imam Nawawi, maksudnya zikir. Boleh Bismillah, boleh Alhamdulillah, apa saja yang jelas zikir. Pertanyaan bagi kita, pernah dengar gak ada orang doa tapi Al-Fatihah dulu? Ayo kita berdoa kepada surat Al-Fatihah atau bibarokati Al-Fatihah. Itu tawasul atau tabaruk? Tabaruk atau tawasul? Bukan. Maka kita dengar bibarokati Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan boleh, yaitu apa? Bermulainya dengan zikir. Baca surat silahkan. Rasulullah tidak melakukan. Di sini juga menjadi masalah. Apakah tidak dilakukan sama dengan tidak boleh? Apakah tidak dilakukan sama dengan tidak boleh? Alhamdulillah. Jadi jangan salahkan. Kalau kita tidak melakukan silahkan. Tapi jangan menyalahkan ini kok. Rasulullah nggak pernah kalau doa basmalah dulu. Masalahnya ada hadis secara tersirat menyebutkan berzikirlah. Doa urusan penting nggak? Urusan penting. Kalau mulailah dengan basmalah, alhamdulillah. Yang agak bingung memulai tapi alhamdulillah gimana? Karena bisa kayak mari kita akhiri acara dengan alhamdulillah ya. Padahal memulai acara dengan apa? Alhamdulillah. Kemudian Allah, nah ini kalau berbicaranya hal sepele nggak perlu pakai Bismillah, nggak perlu alhamdulillah sepele. Misalkan gini, kira-kira Neymar pindah nggak ke Barcelona? Nggak usah pakai alhamdulillah Bismillah, nggak perlu. Nah, ngapain urusan yang begitu? Nggak perlu. Tapi kalau urusannya memang penting, urusan agama, silahkan memulai Bismillah dan. Yang kedua, tabaruk dengan air zam-zam. Para ulama berpendapat bahwa meminum air zam-zam disunahkan, bukan minumnya, meminta sesuatu. Jadi minum air zam-zam disunahkan minta sesuatu, baik urusan dunia atau akhirat. Dalam hadis disebutkan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat diminumnya untuk apa. Kalau di Indonesia, jangan bikin teh pakai air zam-zam, jangan. Tapi di Saudi, orang Saudi kadang-kadang ada air ya bikin teh pakai air zam-zam juga. Namun di sini adalah disunnahkan ketika minum doa. Kenapa? Lima syuriba lahu. Akan terkabul apa yang diinginkan dengan minum air zam-zam. Tabarrukan. Disunnahkan berpahala nikah itu hari Jumat. Nikah atau nikah lagi. Nah, supaya berkah. Apa yang menarik dari masalah ini? Kalimat yustahabbu. Ternyata ditulis dalam sini para fuqaha katsirun ma yatawassa'una fi itlaq istihbab ala amrin lam jarik fihi dalilun bi khususihi. Maksud istihbab adalah sesuatu yang tidak ada tulis dari hadisnya, tidak ada sunnah sahihnya, tapi berpahala, disebut istihbab. Dalam tulisan ini berarti tidak segala sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan sama dengan tidak boleh. Kadang-kadang tidak dilakukan tapi boleh, disebut istihbab. Bagaimana dengan nikah hari Jumat? Itu kesepakatan ulama, berkah hari Jumat diambil kalau menikah hari Jumat. Yang jadi masalah hari Jumat, hari nggak libur, hari Jumat waktunya setengah hari. Hari Jumat kan kalau udah Jumatan bubar. Namun dalam pendapat lihat, tidak ada hadis sahih yang menyebutkan dari Rasulullah berkah hari Jumat kalau menikah. Tidak ada. Tapi semua ulama sepakat, yaitu apa? Menikah hari Jumat berkah.
Bukan berdasarkan hadis sahih, tapi berdasarkan yaitu menginginkan keberkahan hari Jumat. Jadi Rasulullah menggerakkan pasukan ke Mu'tah itu hari Jumat pagi juga, berharap keberkahan hari Jumat, walaupun tidak ada perintah. Jadi hadirin tidak selamanya. Kemarin saya ada ditanya, ketika itu saya menjelaskan tentang fikih talak. Talak itu ada yang melalui hakim. Ustaz, boleh saya selak? Oh, silakan. Apakah apakah ada hadis talak itu melalui hakim? Saya bilang subhanallah, apakah seluruh masalah fikih harus ada hadisnya? Kenapa? Bukankah betapa banyak masalah fikih tidak ada hadis sahihnya dan tidak ada ayat Qur'annya, tapi disimpulkan dari mekanisme lain. Seperti Abu Bakar menjadikan Quran menjadi sebuah mushaf, itu tidak ada hadis sahihnya, tidak ada ayatnya. Tapi kenapa dilakukan? Kenapa? Karena bukan pertimbangan langsung hadis atau ayat, akan tetapi pertimbangan masalah. Jadi hadirin kembali tabarruk dengan basmalah, alhamdulillah ketika memulai, tabarruk dengan air zam-zam, tabarruk kapan menikah, di hari apa, di mana tabarrukan. Nah, sekarang kita masuk ke yang jadi masalah krusial, tabarruk dengan orang soleh, baik orang soleh tersebut para nabi ataupun selain nabi. Dibagi tabaruk dengan orang soleh, ada nabi, nabi juga dibagi semasa hidup dan setelah meninggal. Orang soleh selain nabi juga dibagi dua, semasa hidup dan setelah meninggal. Ada pendapat mengatakan yang boleh hanya satu, tabaruk dengan nabi ketika masih hidup. Kemudian sisanya nggak boleh. Sedangkan yang lain mengatakan para sahabat melakukan tabaruk setelah meninggal, para ulama membolehkan tabaruk dengan orang soleh ketika masih hidup, ulama membolehkan tabaruk dengan orang soleh setelah meninggal berdasarkan kesimpulan hadis, bukan hadis langsung mengenai hal-hal tersebut. Berdasarkan kesimpulan, disebutnya istimbat. Mari kita lihat bagaimana tabaruk dengan Nabi ketika masih hidup. Ini sepakat semua karena hadis-hadisnya sahih. Lihat, tabaruk dengan air wudu. Jadi ada riwayat, masyhur sekali riwayatnya, ini Sahih Bukhari. Ketika itu Ibnu Mas'ud As-Saqafi, jadi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi namanya, Urwah. Dia ini diutus oleh Quraisy untuk berunding dengan Muhammad. Kemudian waktu itu dia masih kafir. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi ketika perjanjian Hudaybiyah sebelum ditandatangani, Rasulullah mau umroh dan tidak boleh masuk oleh Quraisy. Akhirnya Quraisy mengutus Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah melihat ketika para sahabat, ketika Rasulullah wudu, para sahabat berebut air wudu Rasulullah. Maksudnya air bekas wudu Rasulullah, berebut. Kemudian kata Urwah ibnu Mas'ud bilang kepada Quraisy, gak perlu perang dengan Muhammad. Kenapa? Pengikut Muhammad itu sangat mencintai Muhammad. Air wudunya diperebutkan. Kalau kalian memaksa perang dengan mereka, mereka lebih baik mati daripada menyerahkan Muhammad. Sudah. Kata Urwah apa? Bikin perjanjian saja, nggak usah perang. Lihat hadis ini, kalau beliau wudu sallallahu alaihi wasallam, hampir saja mereka berkelahi tatilun, memperebutkan air yang bertuan-tuan setelah dipakai wudu. Jadi tungguin, menunjukkan antusias sahabat terhadap keberkahan dari sesuatu yang menyentuh badan Nabi. Sesuatu air menyentuh badan Nabi diperebutkan. Kalau tidak mendapatkan air wudhu tersebut, mereka menyentuh tempat basah di badan mereka dikarenakan karena air wudhu. Jadi kalau temannya dapat, yang lain nggak dapat, air yang membasahi badan temannya ditempelin juga. Ingin yang apa yang diinginkan? Keberkahan. Kalau ini masih belum apa-apa, yang ini memang belum terjemahkan. Para sahabat berebut ludah, dahat dan ingus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan mikir ingus kita mah siapa yang mau? Subhanallah. Dalam hadis itu hampir tidak pernah yang namanya ludah itu jatuh ke tanah, tak diambil. Bagaimana kalau diambil, dipusatkan semuanya, ditungguin. Busok, ludah, nakhamah, dahak. Yang satu lagi apa? Berebut. Subhanallah. Apa yang diinginkan? Keberkahan dari hal-hal tersebut. Yang menarik yang ini, Pak. Satu hari Abdullah bin Zubair bersama Rasulullah sedang di Mekah. Kemudian dipanggil, Abdullah sini. Tolong buang darah ini di tempat yang gak orang tahu. Pokoknya paling tertutup. Setelah itu Abdullah pergi dan balik lagi. Rasul bertanya, ya Abdullah, ma sona'ta? Apa yang kamu lakukan? Rasulullah, ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu annahu makhfiyun anin nas. Di sebuah tempat yang menurut saya gak ada yang tahu. Apa kata Rasulullah? Jangan-jangan kamu minum. Apa kata Abdullah? Iya Rasulullah. Dan mengatakan mereka meyakini kekuatan yang mereka miliki karena meminum darah Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwa kalau darah manusia tercampur dengan darah Rasulullah, tidak disentuh api neraka. Kalau kira-kira Rasulullah hidup zaman sekarang, kayaknya ada bisnis darah Rasulullah. Air Zam-Zam itu bisnisnya, palsuin dikit, subhanallah. Kira-kira gimana kalau? Makanya kadang-kadang saya mikir, ya Allah, sahabat itu begitu mencintai Rasulullah. Kadang-kadang kita ini, Rasulullah bilang A, kita bilang B, gitu kan. Naudzu. Tabaruk dengan rambut Rasulullah. Ini ada riwayat menarik. Khalid bin Walid, suatu hari dia kehilangan topi. Mungkin dipikir, ngapain sih begitu sedang dicari? Bukan masalah itu katanya. Di balik topi tersebut ada apa? Rambut Rasulullah yang dia selipkan, dan dia mengatakan, saya merasa menang terus ini gara-gara rambut Rasulullah ada di sini. Maka bukan masalah topi, dicarinya itu rambut. Ketika Rasulullah umroh atau dan haji, ketika akan dicukur, tukang cukurnya satu, yang nungguin banyak, nungguin rambut Rasulullah. Gak ada, mereka tidak ingin ada rambut yang jatuh ke tanah, kecuali diambil. Dalam riwayat lain, ketika nggak dapat, Rasulullah motong kukunya, ini ambil kukunya. Jadi subhanallah, seorang tabaruk juga dengan keringat Rasulullah. Rasulullah datang kepada kami, kemudian tidur dan beliau berkeringat. Seorang perempuan datang mengumpulkan keringat tersebut. Kemudian Nabi bangun. Qala, ya Ummu Sulaim, ma hadza alladhi sana'ti? Kamu melakukan apa? Qalat, hadza araquka naj'aluhu fi tibina. Ini kan keringatmu Rasulullah. Kami ingin jadikan sebagai minyak wangi. Wa huwa min atyabut tib. Dan itu adalah yang paling baik, minyak wangi terbaik, kata Ummu Sulaim. Riwayat hadis riwayat Muslim. Di riwayat lain mengatakan, kami berharap keberkahannya Rasulullah untuk anak-anak kami. Rasulullah menjawab, asabti, kamu benar. Berarti sahabat bertabaruk nggak? Bertabaruk sudah. Apalagi sisa makan Rasulullah. Ketika Abu Ayyub, Rasulullah singgah dia tinggal di Abu Ayyub sebulan, selalu pas pulang, masih ada tabaruk. Kemudian hari ini kayaknya lapar banget Rasulullah, kenapa? Nggak ada sisanya. Yang diharapkan itu sisanya. Tabaruk. Sama juga dengan air. Tabaruk dengan baju Rasulullah. Seorang sahabat Rasulullah katanya dapat hadiah ya dari orang Yaman. Iya, gimana?
Akhirnya diminta. Para sahabat marah, kamu itu kalau Rasulullah kan kalau diminta pasti dikasih. Bukan masalah itu, saya ingin menjadikan tabarukan bi sesuatu yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Tabaruk dengan tempat juga sama. Seorang sahabat, Rasulullah, saya kalau hujan besar nggak bisa ke masjid, tolong engkau datang ke rumah saya sholat. Nanti kalau engkau sholat di situ, saya akan sholat di tempat engkau sholat. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah tersebut, dan mana tempat yang kamu inginkan? Di sini Rasulullah. Akhirnya beliau sholat. Kemudian sahabat tersebut di tempat Rasulullah sholat selalu sholat kalau tidak bisa ke masjid. Hujan besar karena beliau sudah sepuh. Akhirnya tabaruk dengan tempat yang disentuh oleh Rasulullah. Riwayatnya banyak sekali tentang tabaruk. Semua sepakat tabaruk dengan Rasulullah selama hidup boleh. Akan tetapi pertanyaannya dalam memahami hadis, apakah tabaruk khusus untuk Nabi saja? Maksudnya, apakah tabaruk itu khusus dengan Nabi saja atau boleh orang lain? Satu mengatakan tabaruk khusus untuk Nabi, tapi yang lain mengatakan tabaruk juga boleh dengan orang soleh. Nah, di sini memang terjadi perbedaan. Namun ulama Saudi mengatakan tidak boleh tabaruk dengan Nabi setelah meninggal. Tapi masalahnya sahabat melakukan. Jadi kalau di Saudi, kadang-kadang ketika lewat makam Rasul disuruh pergi. Kenapa? Nggak boleh lama-lama. Kenapa? Menurut mereka tabaruk dengan makam Nabi nggak boleh. Karena khusus Nabi tabaruknya ketika hidup. Apakah boleh setelah meninggal? Sebentar lagi. Apakah dengan seorang soleh boleh bertabaruk? 2 pekan lagi. Karena masih panjang. Kita akhiri dengan tabaruk Nabi Asma bertabaruk dengan jubah Rasulullah yang tadi saya sebutkan. Asma binti Abu Bakar, ini sahih Muslim. Kadang-kadang kalau udah kalah dalil, nggak sahih hadisnya. Nanti dulu, ini sahih Muslim. Asma binti Abu Bakar mengeluarkan sebuah baju yang berupa disebut jubah, baju jubah gitu ya. Ia berkata, ini jubah Rasulullah SAW. Sebelumnya dipegang Aisyah. Ketika beliau meninggal, saya ambil. Dulu dipakai Nabi, kami sekarang mencucinya untuk orang sakit. Kami mencari kesembuhan dengannya. Tabaruk bukan? Setelah meninggal. Kenapa tabaruk dengan kuburan Nabi tidak boleh? Kan nanti dulu ada riwayat lain tuh. Dalam tarikh Madinah Dimas, Bilal satu hari bermimpi bertemu Rasulullah dalam tidur. Kata Rasulullah, Bilal, kok nggak pernah berkunjung ke makamku? Akhirnya Bilal berjalan dari Syam itu sekarang Palestina ya, berjalan ke Madinah untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ketika itu penduduk Madinah bilang, Hasan dan Husain mengatakan, bahkan disebutkan Bilal berguling-guling di kuburan tersebut. Kemudian kata Hasan, Bilal, kami rindu adzanmu ketika Rasulullah hidup. Karena setelah Rasul meninggal, Bilal nggak mau adzan lagi. Setelah itu Bilal adzan, semua ada yang kaget. Apakah Rasulullah diutus lagi? Katanya. Semua nangis, terutama ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis semuanya. Kunjungan Bilal ke makam Rasulullah dengan apa yang dilakukan menunjukkan sebetulnya boleh ziarah ke kuburan Rasul tabarukan. Sebagaimana Umar dan Abu Bakar dikubur di samping kuburan Rasulullah. Tabarukan. Abu Ayyub bertabaruk dengan kuburan Rasulullah dalam Mustadrak al-Sahihain. Mustadrak al-Sahihain itu maksudnya syarat Bukhari Muslim terpenuhi, tapi Bukhari Muslim tidak mencantumkannya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Ayyub ditemukan seseorang sedang sujud di makam Rasulullah SAW. Aqbala Marwan yauman fawajada rajulan wadhi'an wajhahu ala qabri. Jadi Marwan ini ada orang lagi sujud, kemudian dibangunkan.
Atadri ma tasna? Kamu tahu apa yang kau lakukan? Qala na'am, saya tahu katanya. Fa aqbala alaihi, kemudian dia ngelihat ternyata Abu Ayyub Al-Ansari. Marwan jadi kaget. Oh, Abu Ayyub. Faqal, saya datang kepada Rasulullah dan saya tidak datang ke batu-batu ini. Berarti siapa yang sedang sujud? Abu Ayyub Al-Ansari. Kesimpulan ulama banyak sekali tentang masalah ini. Tapi jangan disimpulkan dulu. Fatimah tabaruk dengan apa? Ketika Rasulullah dikuburkan diambil tanahnya oleh Fatimah. Kemudian juga hadirin banyak sebetulnya tadi Khalid bin Walid melakukannya. Apakah tabaruk khusus untuk Nabi saja atau untuk orang soleh? Masih banyak riwayat dalam masalah ini. Dan insya Allah nanti disampaikan. Maksudnya adalah saya tidak mau, silakan. Tapi kalau melihat orang melakukan tabaruk, jangan dituduh musyrik. Yang menarik fatwa Al-Azhar, fatwa Darul Fatwa Mesir mengatakan gini. Tabaruk itu tergantung niatnya. Ziarah kubur itu tergantung niatnya. Kalau tujuannya tabaruk boleh, kalau tujuannya mengagungkan Allah boleh. Karena disebutkan kenapa kita menyentuh Hajar Aswad, bukan karena Hajar Aswad, karena mengagungkan Allah. Kalau melakukan sesuatu untuk mengagungkan Allah silahkan. Tapi kalau tabaruk mengagungkan kuburan, nggak boleh. Tabaruk meminta kepada kuburan musyrik. Bukan tabaruk. Ziarah kubur meminta kuburan musyrik. Maka perbaiki niatnya gitu. Bahkan Imam Nawawi, nanti ada perkataan Imam Nawawi yang membolehkan tabaruk dengan kuburan, baik Nabi atau orang soleh. Seperti yang dilakukan Imam Syafi'i. Nah, di sini permasalahannya dua. Pertama, bagaimana memahami hadis? Satu mengatakan itu kan Rasulullah, selain Rasulullah nggak boleh. Yang satu mengatakan bukan. Kalau itu Rasulullah boleh, berarti orang soleh boleh juga. Karena tidak ada dalil khusus yang mengatakan ini untuk Rasulullah. Ini untuk Rasulullah. Nah, sebagian mengatakan begini, tabaruk itu silahkan, tapi kalau orangnya tidak mengerti, jangan, dikhawatirkan nyembah kuburannya gitu. Memang ada kekhawatiran yang disembah kuburannya, ada kekhawatiran itu. Oleh karena itu tidak boleh terlalu ekstrim, tidak boleh terlalu ekstrim, boleh. Pada tengah kedua, pahami dulu apa itu ziarah kubur. Jadi kalau ziarah kubur ke makam wali dengan keyakinan wali masih bisa nolong, itu nggak boleh. Dengan tabarukan boleh. Tabarukan. Saya kira ini dulu yang bisa sampaikan. Terkadang cara berpikir berbeda menghasilkan kesimpulan berbeda. Yang saya heran adalah kenapa banyak ulama membolehkan, tapi begitu sampai ke ulama zaman sekarang, pendapat ulama terdahulu tidak didengar dan dibabat habis gitu. Saya bilang subhanallah. Bahkan ada yang mengusulkan untuk memindahkan kuburan Umar dan kubahnya keluar supaya membersihkan dari tauhid. Sampai ya Allah, kok sampai begitu? Nah, saya kira belum ada pertanyaan karena masih panjang lagi di belakangnya. Udah habis waktunya. Kalau diklik juga udah nggak ada apa-apa lagi karena masih di. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Yang jelas jangan terlalu mudah menuduh orang musyrik. Ya Allah, saya kira nggak tepat, tidak tepat seperti itu. Nah, hanya kepada Allah kita menyembah dan kita gini. Sebab itu dua. Ini saya tulis juga dalam Facebook. Sebab itu dua. Sebab hissi, orang datang ke dokter pengen sembuh, sebab hissi. Yang menyembuhkan siapa? Dokter apa Allah? Kalau yang menyembuhkan dokter musyrik enggak? Musyrik. Ada orang datang ke kuburan tabarukan. Kemudian meminta kebutuhannya kepada Allah. Tabaruk itu termasuk sabab maknawi. Maknawi itu tidak terlihat. Kalau hissi sebab akibat jelas. Kalau maknawi tidak terlihat. Tapi ketika seseorang tabarukan dengan kuburan, mintanya kepada siapa? Allah. Bukan minta kepada. Berarti yang jadi masalah adalah melarang tabaruk
karena menganggapnya musyrik, membolehkan ke dokter karena menganggap dokter tidak musyrik. Yang jadi masalah adalah menganggap yang menyembuhkan dokter itu musyrik-musyrik juga. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Berarti nggak boleh, karena kalau begitu nggak boleh juga dong ke dokter. Jadi sebetulnya sebab segala sebab adalah Allah, namun selain Allah ada sebab hissi, sebab ma'nawi. Jadi kita bukan menyembah sebab, tapi kita menyembah Allah. Atau bukan kita lah. Mereka yang ziarah kubur itu bukan menyembah kuburan, tapi menyembah Allah, sedangkan kuburan dan dokter itu hanya sebab. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan kita semakin paham, tidak membuat perpecahan. Karena fatwa Darul Iftah Masliyah menarik bagi saya. Yang seperti ini nggak usah bikin pecah umat katanya. Kenapa? Ada yang lebih wajib, yaitu apa? Umat yang harus bersatu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.